Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah gizi olahraga dengan pokok bahasan aspek psikologi pada atlet. Sekarang kita akan lihat sebenarnya apa sih psikologi olahraga. Psikologi olahraga ini adalah psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga yang meliputi faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat berpengaruh terhadap performa. Nah, di sini kita akan melihat apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan fisik seseorang, dan kita akan belajar memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga yang dapat mempengaruhi perkembangan secara psikologi, kesehatan, dan juga kesejahteraan dari psikis atau psikologinya. Nah, dalam mempelajari sport psychology ini, kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama adalah tentang motivasi. Yang kedua adalah tentang personality atau kepribadian. Yang ketiga adalah tentang balance, leadership, kemudian dinamika kelompok, kemudian exercise and psychological well-being, dan juga banyak faktor yang akan kita lihat dari pengaruh psikologi terhadap olahraga dan sebaliknya. Nah, di sini kita akan melihat ya, di dalam organ tubuh kita ada yang namanya ginjal. Kemudian ada kelenjar adrenalin yang akan memproduksi hormon-hormon adrenalin di dalam tubuh. Nah, sebelumnya kita akan melihat di sini adalah struktur dari otak kita. Otak kita dibagi menjadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Di otak besar ada beberapa lobus atau bagian yang sangat berpengaruh dan berperan penting di dalam tubuh kita. Yang pertama ada lobus frontal atau bagian depan, ada lobus parietal, kemudian ada lobus temporal di bagian samping, dan ada lobus occipital. Dari masing-masing lobus ini, dia mempengaruhi ya berbagai hal di dalam tubuh kita. Pertama adalah lobus frontal. Nah, lobus frontal ini berpengaruh sekali terhadap bagaimana seseorang itu dia memberikan suatu alasan-alasan atau rencana-rencana dalam kehidupannya. Juga bisa berpengaruh terhadap keseimbangan emosi dan bagaimana orang tersebut belajar untuk problem solving. Nah, yang selanjutnya adalah parietal. Lobus parietal ini dia akan mempengaruhi kondisi-kondisi seperti tekanan, kemudian suhu dan nyeri, kemudian lobus temporal yang akan berpengaruh terhadap pendengaran dan juga memori, dan lobus occipital kaitannya dengan penglihatan seseorang. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini? Banyak sekali tugas yang menumpuk, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika seseorang dalam kondisi stres, maka akan memproduksi banyak ya hormon-hormon di dalam tubuh kita. Yang pertama juga kaitannya dengan kestabilan ya fisik klinis tubuhnya, seperti contohnya terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian munculnya suatu inflamasi, atau juga kaitannya dengan peningkatan asam lambung ya di dalam organ-organ pencernaannya, kemudian juga kaitannya peningkatan metabolisme dalam tubuh, kemudian bisa terjadi peningkatan kadar kolesterol, kemudian juga peningkatan produksi dari gula darah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ekspresi yang sering kita tampilkan dalam kehidupan sehari, seperti misalnya pada saat kita kondisinya sedang senang, atau mungkin sedang marah, atau sedih, atau mungkin khawatir, takut, atau kecewa. Nah, itu ekspresi-ekspresi yang sering kita munculkan. Nah, manusia itu sebenarnya memiliki otak neokortek ya. Neokortek. Kemudian di dalam tubuh otak kita juga ada namanya otak reptil. Yang mana manusia itu juga memiliki insting-insting ya. Contohnya pada saat ada bahaya, maka kita akan memiliki insting untuk menghindar dari bahaya tersebut. Nah, otak mamalia kita di sini ya, ada yang disebut sebagai flight ya, or fight or flight. Nah, di sini kita akan lihat apa sebenarnya fight, apa itu flight. Fight berarti dia berjuang, ya kan, melawan apa yang terjadi. Secara flight dia artinya lari, seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya terkait dengan emotional condition ya, atau pemicu-pemicu
emosi dalam seseorang itu dia dipengaruhi oleh positive or negative feelings yang terjadi di sekitar lingkungan kita atau di dalam diri kita yang akan mempengaruhi kestabilan atau kondisi mood seseorang. Nah, sekarang kita akan lihat apa bedanya positive emotion and negative emotion. Positive emotion berarti adalah emosi-emosi positif yang dia akan berpengaruh terhadap kestabilan ya emosi seorang yang dia akan memotivasi atau meningkatkan ya motivasi untuk membuat seorang itu menjadi lebih bersemangat atau berenergi. Sedangkan negative emotion itu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan terhadap sesuatu itu lebih besar. Sehingga buat orang itu menjadi down, energinya berkurang, ya kan, menjadi lemah, kemudian tidak berdaya. Nah, itu adalah negatif emotion. Nah, emotion ini sebenarnya sangat memicu ya, memicu seseorang, terutama kaitannya dengan keberhasilan seorang itu saat bertanding. Nah, makanya dalam dunia psikologi ada yang disebut sebagai strategi coping. Nah, strategi coping ini sangat penting ya dalam posisi ketika kita itu mengalami suatu adanya suatu hal-hal yang itu membuat kita menjadi down dan sebagainya. Nah, itu kita belajar untuk bisa apa? Menetralisir itu semua dengan tell yourself. Jadi, bicaralah pada diri sendiri, this is my body preparing me to play at my very best. Jadi, kita harus recall ya, recall diri kita bahwa ancaman atau hal-hal yang itu mengganggu dalam perjalanan itu menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Sehingga yang muncul adalah justru adalah antusiasme atau energi. Nah, ini seperti yang kita lihat ya, ketika seseorang itu kondisinya sedang adem ayem, otaknya itu tidak ada ini ya, pemantik untuk suatu atau muncul stres. Tapi ketika ada suatu stresor nih datang, ya membuat otak kita itu seperti terbakar. Seperti itu. Begitu juga pada saat kondisinya tenang, stabil ya, jalur atau laju kita itu ya tenang, stabil. Tapi ketika kondisinya stres, mungkin laju kecepatan kita itu akan lebih terpacu seperti itu. Nah, di sini seperti yang kita tahu tadi ya, emosi seseorang, nah ini sangat diatur di dalam otak kita, di dalam hipotalamus kita ya. Jadi di sini kita akan lihat bahwa seseorang ya, ketika tadi kondisinya stres ya kan, kemudian kita belum bisa membuat strategi coping yang baik, sehingga membuat tadi negatif emotion itu justru akan membuat seseorang itu menjadi performanya buruk. Nah, kalau performanya buruk, maka akan memungkinkan seorang atlet itu dia mengalami namanya adalah injured atau namanya cedera pada atlet. Jadi kasus cedera itu tidak hanya terjadi karena adanya gencatan fisik dan sebagainya, tapi juga bisa muncul karena ketidakstabilan dari kondisi psikologi seseorang. Nah, ketika seseorang itu dia memiliki anxiety atau kecemasan pada saat dia bertanding itu tinggi, ya kan, dan tanpa diimbangi dengan strategi coping yang baik, maka dia akan memunculkan suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang itu memudahkan ya terjadinya suatu injured atau adanya cedera. Nah, ternyata stress and athletic injuries ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Pertama bisa jadi karena personality atau kepribadiannya, ditambah dengan munculnya stresor-stresor tadi dengan strategi coping yang buruk, maka mengakibatkan adanya suatu injury. Nah, kalau dia strategi copingnya baik ya, meskipun dia ada stresor banyak, maka bisa diatasi nih respon tadi stresor respon atau stress responnya bisa diatasi sehingga meminimalisir terjadinya suatu injured pada atlet. Nah, stress respon ini sebenarnya secara alamiah akan terjadi. Ketika seorang khawatir, cemas, secara fisiologis akan direspon oleh tubuh kita. Pertama, munculnya peningkatan denyut nadi, nafasnya yang terengah-engah, ketegangan otot, metabolisme tubuhnya meningkat, peningkatan gula darah dan tekanan darah. Kemudian terjadi apa? Setelah itu ada perlambatan ya metabolisme dalam pencernaannya.
kemudian imun sistemnya menjadi menurun. Nah, sebenarnya di sini banyak hal tadi ya, banyak faktor yang berpengaruh terhadap suatu perilaku. Bisa karena kepribadian atau personalitinya, bisa adanya stresor dari situasi lingkungan atau interaksi antara manusia, atau juga adanya kondisi fisik dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengidentifikasi dari kondisi-kondisi atlet tersebut ya. Karena kondisi psikologi yang tidak stabil itu juga akan berpengaruh pada performa. Tapi ketika dia latihan fisiknya juga baik ya, dia juga akan berpengaruh sebenarnya terhadap kestabilan kondisi psikologis seseorang. Nah, bagaimana cara menganalisis ya? Menganalisis terkait kondisi psikologis seseorang itu bisa dengan berbagai metode. Salah satunya adalah melihat dengan menggunakan kuesioner psikologi. Salah satu contohnya adalah Spielberger State Trait Anxiety Inventory untuk melihat kondisi kecemasan, baik kecemasan secara aktual atau dari personality-nya. Yang kedua adalah profile of moods, jadi melihat gambaran mood seseorang. Kemudian ada back depression inventory in the exercise domain, jadi munculnya atau depresi ya, itu atau juga dengan beberapa metode-metode yang lain yang bisa dilakukan. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya kondisi psikologi seseorang itu ya, terutama dalam satu klub olahraga itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama bisa dari coach atau pelatih, ya. Selain dari atlet sendiri, dari atau peran serta coach atau pelatih untuk memberikan motivasi itu menjadi hal yang penting. Yang ketiga adalah dari parents atau dari orang tua. Nah, orang tua itu menjadi salah satu motivator terbesar. Kemudian juga yang penting adalah dari supporter. Nah, supporter itu menjadi hal yang penting. Bagaimana halnya kalau misalnya tadi ya, dia sedang bertanding sementara ada lawannya atau supporter lawan itu dia menjelek-jelekan. Pasti akan terjadi suatu ketidakstabilan psikologi. Sehingga social factors itu dia sangat relate atau berkaitan dengan performa seseorang. Selain dari atlet itu sendiri, kemudian juga dari coach, kemudian dari tim, dan juga supporter. Jadi memang kalau kita lihat ya bahwa kaitannya dengan olahraga, jadi exercise itu sangat berpengaruh ya terhadap kondisi kestabilan seseorang. Nah, bisa kita lihat di sini, prevalence of risk factor for congestive heart disease. Nah, ini paling besar itu terjadi karena apa? Karena physical inactivity. Jadi, exercise itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara global atau paripurna, tetapi juga exercise juga berpengaruh terhadap kestabilan kondisi psikologi. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan juga dengan kestabilan kondisi psikologis. Pertama adalah kualitas tidur seseorang, itu juga akan berpengaruh terhadap level kecemasan dan performa dari atlet sepak bola. Nah, di sini seperti dari hasil penelitian ya bahwa kualitas tidur seseorang itu akan berpengaruh terhadap level kecemasan pada atlet sepak bola. Negative emotion itu akan sangat berpengaruh terhadap persepsi atlet, terutama menjelang bertanding. Nah, kualitas tidur seseorang itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kestabilan psikologi atlet tersebut. Nah, selain itu juga dengan adanya pemberian ya vitamin atau mungkin zat gizi, terutama kandungan vitamin C yang tinggi juga bisa menurunkan level kecemasan seorang atlet tersebut. Nah, selain itu juga ada di sini pemberian minuman kombinasi maltodextrin dan vitamin C terhadap mood negatif dan VO2 max atlet sepak bola. Diketahui bahwa memang di sini ya ada perbedaan yang signifikan ketika dia diberikan minuman kombinasi maltodextrin dan vitamin C kepada level mood seseorang ya. Jadi terutama kaitannya dengan fatigue and tension. Nah, itu ada pengaruh yang signifikan. Nah, ketika tadi ya makanan atau minumannya terjamin, ya kan, kemudian dia juga melakukan latihan fisik yang teratur, maka akan berpengaruh terhadap kondisi kestabilan psikologi atlet. Karena ketika
kondisi psikologisnya baik, maka performanya pada saat latihan atau bertanding juga akan baik. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.